Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Statusnya berubah. Bukan lagi gadis lajang yang bebas tapi kini istri orang. Melihat banyaknya tamu yang hadir di resepsi yang seharusnya milik adiknya tapi kini malah dirinya yang berdiri bersalaman dengan para tamu, jadi inilah yang menjadi alasan orang tua suaminya ini sampai memohon padanya untuk menggantikan posisi adiknya. Mau ditaruh di mana martabat mereka jika pernikahan ini batal? Keluarga terhormat itu pasti tak akan membiarkan sampah busuk mengotori citra baik-baik yang selama ini menjadi panutan setiap orang. Setidaknya harus ada yang berkorban. Dan itu dirinya. Membiarkan pernikahan ini berjalan walaupun membuat para tamu bingung pengantinnya berubah, tapi memang itu tujuannya. Asal pernikahan ini tetap terlaksana. Berlian mencoba berdamai. Berusaha untuk menerima pernikahan ini dan juga takdirnya. Ia kira takdir akan membawanya dengan semua petualangan yang dia impikan untuk berkeliling dunia. Ternyata takdir malah menahannya diam bagai burung di sangkar emas. Mewah tapi harus menahan diri agar patuh akan ucapan sang suami. Capek, mukanya kok udah nekuk cemberut gitu. Berlian menoleh, membalas tatapan suaminya yang menatap intens pada wajahnya. Lumayan, balasnya singkat. Dirinya mulai melihat lurus ke depan. Menampik rasa gugup akan tatapan layaknya predator itu. Berpura-pura fokus akan ribuan tamu undangan yang sedang menikmati sajian. Berlian kini bisa bernapas lega setelah hampir 2 jam terus didera para tamu yang berdatangan untuk bersalaman. Akhirnya dirinya juga Zafran bisa duduk dengan santai di atas pelaminan. Lapar, mau makan gak? Zafran menawari dengan tangan yang menggapai tangan Berlian. Lebih dari itu lelaki ini mulai menggenggamnya. Berlian pun tak menolak, malah membiarkannya. Tak mau akan adanya sesi debat jika dirinya menolak. Aku cuma mau minum, itu aja. Setelahnya Berlian melihat pelayan menghampiri setelah dikode sang suami. Meminta mengambil minuman. Pelayan kembali berapa menit kemudian dengan membawa 2 gelas minum. Rasa segar hadir ketika tenggorokannya teraliri air. Berlian merasa lebih rileks sekarang. Lo seneng? Alis Berlian bertaut. Keningnya berkerut bingung maksud lelaki di hadapannya ini. Lo seneng kan nikah sama gue? Dari awal waktu gue milih lo atau adik lo sebenarnya lo ngarep dipilihkan. Tapi adik lo lebih menarik sih. Dia punya senyum hangat musim semi. Sedang lo, musim dingin pun kalah sama sikap dingin dan kaku yang lo punya itu. Senyum pongah hadir di mulut tengil lelaki ini. Rasa segar di tenggorokan Berlian beralih menjadi serat kembali. Ngaco, percaya diri. Oh bukan itu, tapi gak sadar diri. Berlian mendengus. Sekarang dirinya tak suka melihat lelaki ini, bahkan mendengar suaranya pun. Ia kira sikap manis tadi akan berlangsung lama. Nyatanya lelaki itu memang tak dapat menahan sifat asli lelaki itu. Tengil dan over pede. Gue anggap itu pujian. Zafran kembali memamerkan senyum pasta giginya. Malah makin bersemangat setelah melihat wajah gadis di depannya makin keruh. Kalau bukan orang tua kamu yang mengemis agar aku mau jadi pengantin pengganti, aku gak bakalan sudi duduk satu pelaminan dengan kamu. Biarin aja pernikahan ini batal dengan berita tak sedap karena pengantin wanitanya lari. Kamu pikir media akan memberikan tajuk judul yang memuji? Pastinya hanya asumsi dengan menjatuhkan citra kalian. Seharusnya begitu. Tapi akhirnya apa? Sialnya, aku malah mengangguk setuju bagai anjing penurut yang diberi tulang besar. Padahal yang rugi hanya aku. Hanya seorang kemilau Berlian. Berlian mengunci bibirnya rapat setelah berbicara panjang lebar. Setidaknya ketika mulai melangkah dengan status baru, dirinya sudah mengeluarkan racun di tubuhnya. Dia muntahkan tepat dari mana racun itu berasal. Zafran yang mendengarnya seketika memasang wajah sinis. Keruh juga tak bersahabat.
Rahangnya mengetat dengan gigi yang beradu menahan geraman. Gadis ini berani mengucap kata mengemis pada keluarganya. Gadis belagu, bersikap baik rasanya memang tak pantas diberikan padanya. Zafran merasa pernikahan seperti berjalan di atas bara api sepertinya pantas dirasakan gadis ini. Baik, kita lihat sampai mana dagu itu bisa mengangkat tinggi dan mulut itu berbicara lantang. Welcome to hell. Setelah perhelatan resepsi megah itu usai, Zafran dan Berlian langsung menuju apartemen milik Zafran. Menempuh hampir 30 menit dari hotel tempat dilaksanakannya resepsi itu, mereka berdua tiba dengan kondisi lelah luar biasa. Bisa saja mereka menyewa salah satu kamar hotel tersebut, tapi Zafran tidak mau menginap di kamar hotel. Dirinya tidak bisa tidur di kasur yang bukan kasur miliknya. Keduanya melangkah dengan hening menuju kamar milik Zafran. Apartemennya memang memiliki 2 kamar. Tapi kamar satunya sudah dipakai sebagai tempat kerja lelaki itu. Mau tidak mau ya mereka harus sekamar berdua. Di belakangnya Berlian terus membuntuti dengan koper besar gadis itu. Biar aja Zafran disebut tak peka akan keadaan sang istri. Kan itu tujuan Zafran. Tak peduli bagaimana gadis itu nantinya, Zafran memilih langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Meninggalkan Berlian yang berdiri kaku di kamar miliknya. Melihat bahwa lelaki itu langsung tidur, Berlian senang sendiri. Dirinya bisa membuka gaun resepsi ini dengan santai tanpa was-was karena diawasi. Tak mungkin kan dirinya membuka gaun ini di kamar mandi. Setelah gaun itu tanggal menyisakan dalaman yang menempel di tubuhnya, Berlian segera membersihkan diri. Mengambil gaun tidur berwarna putih, dirinya memasuki kamar mandi yang berada di kamar Zafran ini. Karena dirinya lupa membawa peralatan mandi miliknya, terpaksa Berlian memakai milik lelaki itu. Selesai mandi, Berlian mencari hair dryer milik lelaki itu. Mau bertanya tapi ia lihat Zafran sudah begitu terlelap dengan posisi kaki yang menggantung. Jadi dirinya putuskan cari sendiri. Tak peduli ia disebut tak sopan sekalipun karena ia tak mau tidur dalam kondisi rambut yang basah. Tak susah mencari karena hair dryer milik lelaki itu disimpan di lemari pakaian. Berlian lihat kamar luas ini hanya memiliki perabotan dasar juga sederhana. Hanya ada lemari pakaian yang besar. Ranjang king size juga nakas yang tak terlalu besar. Tak ada TV ataupun sofa, hanya sebuah karpet bulu tepat di bawah ranjang. Bahkan rak kosmetik pun tak ada. Hiasan dinding apalagi. Dinding bercat abu-abu itu begitu suram karena tak punya pajangan satupun. Selesai mengeringkan rambut, dirinya langsung menuju ranjang lelaki itu bersiap tidur. Tapi dirinya punya perbesar. Dirinya harus terlebih dulu merubah posisi tidur lelaki itu. Mula-mula Berlian melepaskan sepatu juga kaos kaki milik Zafran, lalu melepaskan jas juga dasi agar lelaki itu lebih nyaman dalam tidurnya. Sekarang beralih ke kaki yang ia angkat supaya terkena kasur. Lalu merubah arah tidurnya menjadi ke kepala ranjang. Ternyata lelaki ini keboya diguncang sedari tadi tak terusik sedikit pun. Malah Berlian lihat tambah nyenyak. Sial. Mata Berlian tak mau teralih melihat wajah lelaki ini. Dilihat dari dekat, Zafran ini sangatlah tampan. Berlian tak mau munafik soal itu. Alis sedikit tebal itu menaungi mata besar lelaki ini. Berlian ingat mata Zafran ini besar seperti rusa. Bahkan sangat mencolok kontras dengan pipi tirus juga hidung tinggi miliknya. Apalagi rahang tegas juga dagu sedikit runcing itu menambah poin ketampanannya. Berlian mengerjap, sadar akan tingkahnya yang diam-diam sedikit terpesona akan suaminya ini. Ingat sedikit, mengingat kelakuan minus lelaki ini, wajah tampannya tak ada gunanya. Berlian berbalik bersiap tidur dengan menempati sisi kosong kasur sebelahnya. Baru mendaratkan bokong di kasur, suara di sebelahnya mengagetkan dirinya. Anjing. Ada kuntilanak. Zafran terbangun karena merasa kasurnya ada yang menempati di sebelahnya. Catat, dirinya akan langsung sadar 100% jika kasurnya berderit tanda ada yang menempati.
Alasannya dia biasa tidur sendiri, jadi kewaspadaannya meningkat jika kasurnya tiba-tiba ada yang menempati selain dirinya. Dan apa yang dilihat Zafran sekarang? Wanita berbaju putih lalu rambut panjang hitam yang menjuntai. Sontak dirinya tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Tangannya bahkan mengambil guling sebagai perisai juga senjata. Bersiap untuk mengusir sosok di depannya ini. Ini aku. Lupa kamu sekarang gak sendiri. Berlian berbalik, memperlihatkan wajahnya pada suaminya ini. Lagian ngapain lo pakai baju putih lalu rambut panjang lo kagak diikat? Gue pikir lo bukan manusia lah. Zafran bisa bernapas lega sekarang. Setidaknya dia manusia beneran, bukan makhluk halus seperti prasangkanya tadi. Berlian tak menjawab. Dirinya malah berbaring membelakangi Zafran bersiap tidur. Tapi tak semudah itu. Lelaki ini sepertinya akan mengoceh sampai berbusa karena ucapannya tak diladeni. Malah tidur lo. Tanggung jawab. Tidurin gue lagi lah. Masa gue bangun sendirian lo enak-enakan tidur. Berisik. Zafran tak tinggal diam. Dirinya menul-noel lengan berlian. Mengganggunya supaya tak cepat tidur. Tapi gadis ini tak bergeming seolah sudah pergi ke alam mimpi. Tapi masa iya? Barusan masih bicara juga. Tak kehilangan akal dirinya menarik rambut berlian hingga leher mulus itu terlihat. Glek, tenggorokannya kok seperti susah menelan ludah ia. Malam-malam begini lihat leher perempuan kok pikirannya jadi melantur. Mana berlian seperti tak terusik lagi. Malah sekarang terdengar dengkur halus pertanda perempuan itu sudah tidur pulas. Melirik lagi bagian bawah, ternyata lengan gadis itu tak tertutupi karena memang gaun tidurnya tak memiliki lengan baju. Untung saja bagian bawahnya lagi sudah tertutupi selimut. Kalau tidak matanya bisa jelalatan tak karuan. Tak mau tambah pusing melihat hal yang bisa memancing dirinya, Zafran segera cepat-cepat tidur dengan posisi sama membelakangi. Menutup kepalanya dengan selimut lalu memejam rapat matanya. Menghitung domba supaya cepat ke alam mimpi yang ada dirinya malah terjaga terus. 1 menit, 3 menit, 7 menit sampai ia rasa mencapai 30 menit dirinya masih belum tertidur. Tidur dong Zaf. Kasian mata lonoh dah sepet banget, monolognya dengan mata yang ia kucek terus menerus upayanya agar cepat tidur. Sampai ia merasa ada pergerakan di sampingnya. Tanda berlian berganti posisi tidur. Awalnya Zafran cuek saja dengan tetap membelakangi gadis itu. Tapi badannya berkhianat. Malah balik badan dan langsung disuguhkan wajah pulas gadis itu. Bibir cerinya sedikit terbuka. Glek. Zafran menelan ludah lagi dengan berat untuk kedua kalinya. Tak mampu menahan ia lirikan lagi matanya ke bagian bawah tubuh gadis ini. Dan akhirnya ia menyesal. Anak anjing. Berlian paha lo terbuka. Gorden sudah terbuka. Lampu sudah padam. Dan mentari sebentar lagi akan membumbung tinggi. Kicauan burung pun sudah tak terdengar, bukan karena sudah siang hari. Tapi mungkin sudah beralih tempat tinggal mengingat padatnya kota Jakarta. Kini yang terdengar pagi-pagi hanya bisingnya kendaraan. Orang-orang yang rajin segera memulai aktivitas. Tapi bagi Zafran pagi ini adalah puncak dirinya bisa tidur dengan tenang. Setelah semalam suntuk terjaga karena melihat sebagian tubuh sang istri. Untung dirinya masih waras tak langsung menerkam. Tapi sebenarnya sah-sah saja mengingat status mereka kini sudah halal. Apalagi predikat malam pertama seolah mengompori untuk segera mencicipi tubuh di sampingnya semalam. Makin-makin saja gelora hasrat itu naik. Tapi, ya ada tapinya. Memaksa bukan kamus Zafran. Tapi memberi dengan sukarela, apalagi melemparkan diri padanya itu yang paling disukainya. Zafran masih tidur dengan posisi menelungkup. Tanpa atasan, hanya memakai celana pendek. Selimut pun sudah tersingkap menampilkan punggung polos itu. Berlian yang melihatnya pun tak berani menyelimuti kembali. Biar saja lelaki itu tidur seperti itu. Berlian sedari bangun sibuk membereskan barangnya. Lemari besar itu masih ada celah kosong untuk menempatkan semua bajunya di sana.
Tinggal skincare dan alat make up-nya saja yang belum. Mengingat tak ada rak kosmetik di sini. Dirinya juga sudah melihat apartemen tempat lelaki itu tinggal. Dari ruang tamu sampai dapur kecuali ruang kerja milik lelaki itu. Apartemen yang klasik juga perabotan yang terlalu banyak. Mungkin karena dihuni lelaki jadi keinginan untuk mendekor ruangan tidak dilakukan. Menurut Berlian karena dirinya sudah tinggal di sini jadi dirinya bisa berekspresi dengan mengubah tatanan di setiap sudut apartemen ini. Tapi dengan kesetujuan lelaki itu pastinya. Berlian lanjut memasak. Karena di kulkas ada daging ayam juga sayur seperti wortel dan kol jadi dirinya membuat sop ayam. Sambal ulek. Juga menggoreng tempe. Berlian tak mungkin makan sendiri dan membiarkan suaminya kelaparan. Dirinya tak sekejam itu. Jadi Berlian kembali ke kamar untuk membangunkan Zafran agar segera sarapan. Suara pintu terbuka lalu dengan hati-hati Berlian melangkah ke ranjang tempat lelaki itu tidur. Menggoyangkan lengannya secara perlahan lalu beralih keras mengingat lelaki itu tak kunjung bangun. Zaf, bangun. Udah siang. Sarapan dulu yuk. Zafran membalik posisi. Mengerjap matanya mungkin membiasakan diri dengan cahaya ruangan. Setelah terbuka sempurna matanya mulai mengedar. Mencari si pemilik suara yang membangunkannya. Bukannya segar bangun dari tidur dirinya malah pusing kembali. Tes, ganti baju dulu loh. Apa-apaan pamer aurat depan gue. Gak nafsu tahu gak, malah risih gue, gengsi. Bilang aja nafsu lo makin naik. Setan jahat seakan tertawa melihat Zafran makin tersiksa. Pamer apaan sih? Orang nih baju, Berlian baru sadar sekarang. Dirinya masih memakai gaun tidur semalam yang berkain tipis juga warna putih pula. Apalagi gaun ini memamerkan lengan putihnya mengingat model bajunya yang bertali pundak. Berlian ingat dirinya memang tak sempat mandi. Apalagi membersihkan rumah dengan baju ini rasanya sangat nyaman bebas bergerak juga gak bikin gerah. Makin saja dirinya lupa untuk memakai baju yang tertutup. Mengingat dirinya kini tak tinggal sendiri di dalam sebuah kamar. Aku pakai sweater dulu. Kamu cuci muka sama sikat gigi. Bajunya aku siapin nanti aku taruh di ranjang. Setelahnya Berlian melesat dengan gesit. Cepat-cepat mengambil sweater miliknya lalu memakainya secara tergesa. Beralih ke pakaian Zafran dirinya menarik acak kaos milik lelaki itu. Lalu kembali lagi ke ranjang melihat lelaki itu yang memejamkan mata kembali. Entah apa yang dipikirkannya. Semoga bukan hal kotor tentang dirinya. Cepetan cuci muka Zaf. Nih bajunya. Aku tunggu di meja makan buat sarapan. Tak menunggu balasan Berlian segera pergi. Meninggalkan Zafran yang masih hening seolah tidur kembali. Padahal ketika suara pintu tertutup terdengar Zafran segera bangkit ke kamar mandi. Senyum tipis terulas mengingat kelakuan gadis itu. Dirinya sebenarnya tak benar-benar memejamkan mata dengan rapat. Menyisakan celah untuk dirinya bisa mengintip apa yang dilakukan gadis itu. Menyenangkan bagaimana wajah panik itu sedari tadi menggerutu. Mungkin sadar kelakuannya yang bisa membangunkan macan tidur. Mengenakan kaos yang disiapkan Berlian dirinya mulai berjalan menghampiri gadis itu. Zafran bisa lihat istrinya ini begitu gesit dalam urusan menyiapkan makan. Seolah dirinya juri yang siap mencaci Berlian benar-benar memastikan semuanya sempurna. Ekem. Zafran berdehem seolah memberitahu eksistensi dirinya. Mulai duduk dengan tenang di kursi utama. Berlian yang melihat Zafran sudah duduk pun mulai ikut duduk. Mengambil piring lalu mengisi dengan nasi. Tak lupa sop ayam juga tempe ia tambahkan. Lalu memberikannya pada suaminya ini. Lo gak tanya gue suka makannya dengan apaan? Pede juga lo masakan buatan lo bakal gue makan. Sarkasme Zafran mau tak mau menghentikan Berlian yang ingin menyuapkan nasi ke mulutnya. Kalau gak mau makan sama yang ada ya gak usah dimakan. Lagian di kulkas cuma bahan itu yang tersisa. Berlian menyuapkan nasi yang tadi sempat tertunda. Tapi lo bisa tanya, Zafran kalau ayam nih diolah kayak gini suka gak? Atau kamu sukanya makanan seperti apa?
Biar aku bis. Ya udah gak usah makan kalau gitu. Ribet amat sih. Kalau udah disodori nasi sama lauknya kayak gini mah ya gue makan. Mubazir, Zafran benar melahap makanan yang tadi sudah disiapkan Berlian. Kalau ujung-ujungnya dimakan juga ngapain tadi protes sih, sebal Berlian. Berlian bahkan menyolek sambal dengan tempe secara kasar. Matanya hampir mengeluarkan laser jika melihat wajah lelaki tengil di sampingnya ini. Biar aja, lo kesel lo banyak omong. Apalagi muka keruh lo noh. Sumpah nyenengin gue tau sih, Zafran tergelak. Sarapan pagi penuh keharmonisan ala Zafran dan Berlian. Memilih bungkam Berlian tak lagi meladeni ucapan lelaki di sampingnya ini. Makan dengan tenang juga hikmat hingga tandas. Zafran pun sudah menghabiskan sarapannya. Soal adik aku, Papa ngasih tahu udah nyuruh orang-orangnya buat nyari. Papa juga bilang kalau Ruby ketemu lalu meminta dinikahi sama kamu jangan mau. Karena kita udah nikah Papa bilang mau tak mau harus dijalani. Terpaksa pun jangan sampai ada kata cerai, beritahu Berlian. Zafran yang mendengarkan dengan seksama pun mengangguk-anggukan kepalanya. Lelaki dengan model rambut menutup dahi itu paham akan penjelasan Berlian. Gue juga bakal nyuruh orang-orang gue buat ikut nyari. Soal pernikahan ini, lo tahu gue punya prinsip nikah sekali seumur hidup. Gue harap itu berhasil. Meski terpaksa kita berdua harus coba menjalaninya kan. Aku paham, kita coba. Tapi aku gak akan batasin kamu buat dekat dengan perempuan lain. Maksud aku jika kamu udah gak sanggup dengan pernikahan ini kamu bisa bilang aku dan pernikahan ini pun berakhir. Bersama tapi tak bahagia buat apa? Sekalipun melanggar prinsip kamu itu bukan hal besar kan? Zafran tak menjawab. Gantinya dirinya menatap lekat wajah gadis berparas cantik ini. Menelisik bagaimana mata bulat warna hitamnya itu balik menatapnya dengan tatapan jernih nan polos. Berlian. Nama yang tersemat pada gadis ini begitu cocok dengannya. Wajah putih dengan tahi lalat di bawah bibir sebelah kanan. Hidung tinggi dengan lubang kecil seperti buatan manusia padahal aslinya memang seperti itu. Pipi tirus lalu bibir plum merah muda seakan menambah poin paras ciptaan Tuhan di hadapannya ini. Sedikit membuat kewarasannya tersedot akan pesonanya. Zafran menggeleng. Menghalau pikiran kotor itu datang lagi. Dirinya pun berdiri. Gue bilang jalani. Gak usah mikirin hal berat ke depannya. Prinsip gue jangan jadi beban jikalau lo emang udah gak mau terikat lagi sama gue. Pokoknya kita lihat nanti. Sekarang jalani aja. Lelaki dengan tinggi 180 cm itu pun melangkah. Meninggalkan Berlian yang terdiam. Berlian sendiri hanya menatap piring kosong di depannya. Apa dirinya salah bicara? Mengapa lelaki itu seolah menilai jika dirinya yang tak mau terikat dengannya? Tak mau terlalu dipikirkan Berlian pun membereskan sarapan siang mereka. Membawa semua piring kotor ke wastafel untuk segera dirinya cuci. Sekalian peralatan masak yang tadi dirinya gunakan. Ketika dirinya menggosok wajan sedikit keras suara pintu kamar terbuka mengalihkan atensinya dari wajan kotor ini. Zafran jalan menghampirinya. Lelaki yang baru 1 hari jadi suaminya itu telah rapi dengan kemeja light blue dengan kaos warna putih di dalamnya. Lalu dimasukkan ke dalam celana jeans dengan belt coklat di pinggang rampingnya. Kemana? Refleksnya bertanya. Berlian tak dapat menahan rasa penasarannya. Kantor, balas Zafran singkat. Zafran, panggil Berlian pelan ketika melihat lelaki berjalan ke arah pintu keluar. Dan Zafran berbalik, menunggu apa yang mau disampaikan gadis ini. Aku bolehkan nambahin furniture di kamar kita. Tempat skincare sama alat make up kan gak ada jadi hari ini aku mau beli. Sama, apa apartemen ini bisa aku dekor ulang? Tanyanya hati-hati. Melihat Zafran termangu semoga saja lelaki itu memberi izin. Kamar kita. Tentu boleh karena itu kamar kita. Milik berdua sekarang ya. Nada jahil tersemat bagaimana lelaki itu berucap.
Juga seringai yang seakan menggoda. Ya kamar kita kan. Mendadak berlian pun bicara dengan gagap. Tak biasa ditatap seperti sekarang oleh suaminya. Tapi berlian merasa dehafu. Seolah pernah mengalami ditatap seperti ini sebelumnya. Tapi kapan? Ya udah nih buat bayar belanjaan lo. Simpan baik-baik. Zafran menyodorkan kartu hitam. Sama semua kebutuhan rumah termasuk kebutuhan lo pakai ini juga. Perintah mutlak Zafran yang seolah enggan untuk dibantah. Seriuslah. Masa udah jadi suami gak nafkahin sih? Udah ambil, tahu ini akan jadi lama. Zafran mengambil tangan berlian lalu menaruh kartu itu di tangan berlian. Gue pergi dulu, bye. Dengan kaku juga senyum meringis berlian melambai tangan. Lalu menggenggam kartu hitam itu dan menyimpannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan cuci piringnya. Bos, kok ngantor? Pemuda yang baru saja bertanya menatap keheranan atasannya. Zafran Prayuda. Siapa lagi atasan paling tengil abad ini? Tetapi bukannya ini baru 1 hari lelaki itu menikah. Harusnya kan diem-diem baik di rumah menikmati waktunya dengan sang istri. Bukannya ada jatah waktu 2 minggu lamanya. Suntuk gue kalau di rumah terus. Besok gue juga udah mulai kerja lagi. Zafran duduk di kursi kebesarannya. Harusnya ruangan ini dirinya bisa tinggal selama 2 minggu dan menyerahkannya kepada asisten pribadi sekaligus sekretarisnya. Tapi karena pernikahan dengan pengantin yang diganti jatah 2 minggu untuk bulan madu tidak dirinya ambil. Soalnya yang minta 2 minggu itu adik perempuan yang dirinya nikahi saat ini. Ruby Helenia, bang yang bener aja. Bukannya lo harus seneng-seneng selama 2 minggu ini. Anjir. Suntuk bahasa dari mana tuh? Terus lo udah kerja. Bini lo dianggurin aja gitu. Satya tak habis pikir. Herman sekali dengan pikiran bosnya ini. Sungguh di luar perkiraan BMKG. Masa nikah tapi kagak bulan madu. Wah kalau dirinya tak akan menyia-nyiakan kesempatan. Gas terus pokoknya. Soal panggilan. Jika Zafran sudah lo gue itu artinya dirinya akan memanggil abang di luar pekerjaan. Jika sudah dalam pekerjaan ya pak sama Anda. Terserah gue. Pokoknya lo jangan tanya-tanya. Hari ini gue kesini cuman leha-leha. Liatin lo kerja doang. Menumpu tangan di tengkuk dengan menyenderkan badan di kursinya. Lalu kaki yang dirinya tumpu di meja kerjanya. Zafran buat dirinya senyaman mungkin duduk di kursinya. Dan perlahan matanya pun terpejam. Satya yang melihatnya menghela nafas lelah. Malah ditinggal molor. Lelaki dengan kemeja coklat ini pun lanjut mengprint berkas yang sempat tertunda karena kedatangan bosnya. Setelah selesai dirinya membawa berkas itu ke meja milik Zafran. Lalu terheran dengan lingkaran hitam di bawah mata Zafran. Karena ini pertama kalinya dirinya melihat hal seperti ini. Tapi dipikir-pikir Satya mulai paham arti lingkaran di bawah mata itu. Bang, semalam mantap kali ya. Jejak di bawah mata lo gak bisa bohong, Satya cekikikan sendiri. Bang, diem berarti iya. Lo kesini sebenarnya buat pamerkan. Lo udah gak perjaka lagi. Ketahuan dah niat busuk lo. Zafran tetap diam. Tak menggubris godaan dari Satya. Nih orang beneran tidur saking capeknya semalam kah? Bang, Satya yang tadinya ingin menyentuh lengan Zafran untuk memastikan tidur tidaknya malah terkaget karena gerakan tiba-tiba lelaki ini. Bacot banget lo. Bisa diam bangsat. Matanya sedikit melotot dengan tatapan tajam yang tersirat. Suntuknya makin lagi karena diingatkan lagi soal semalam. Zafran boro-boro belah duren yang ada dirinya malah jadi kang ronda. Lingkaran hitamnya ini pasti gegara semalam yang dirinya kurang tidur. Bukan melakukan aktivitas aneh-aneh yang seperti dipikirkan Satya yang ada dirinya malah terjaga dengan badan yang kaku enggan untuk menoleh lagi ke sebelah. Melihat sekali aja dirinya kepikiran. Apalagi terus dilihat, yang ada dirinya mati berdiri. Malu lo bang. Gak usah malu-malulah. Biasa itu mah namanya juga malam pertama.
Bang beneran mantep. Mata polos Satya saat menatapnya rasanya ingin Zafran colok. Sumpah dari rumah dirinya pergi ke kantor supaya menenangkan diri. Sama gak terpengaruh sama godaan yang menggoyahkan iman. Tapi saat tiba di kantor ternyata ada yang lebih membagongkan. Ketemu Jin Tomang ini salah satunya. Sumpah, mending lo diem urusin kerjaan lo aja. Gak usah ikut campur urusan rumah tangga gue ya. Zafran menepuk-nepuk kepala Panya ini. Seolah menasehati layaknya kepada anak kecil. Spill dong bang, gimana rasanya? Bukannya menuruti Satya malah menjadi-jadi. Kesabaran Zafran yang tadinya setebal kertas kini beralih menjadi setipis tisu. Bangsat, pulang lewat mana lo? Biar gue nyuruh preman buat cegat sekalian putusin lidah lo. Duduk termenung dengan secangkir coklat hangat di tangan. Berlian menatap kosong pemandangan langit sore di balkon apartemen tempat tinggalnya saat ini. Seharusnya hidup baru ini milik adiknya. Dan dirinya seharusnya masih dengan rutinitas sorenya. Memotret langit senja dari berbagai sudut kota. Tapi kini dirinya malah jadi tahanan. Dipenjara oleh lelaki bernama Zafran Prayuda di sangkar emasnya. Duduk tanpa tahu hidup ke depannya seperti apa. Semua rencana setelah kuliahnya bubar jalan. Berlian tak tahu harus dari mana dirinya menata kembali. Sebulan lalu ketika dirinya masih berbincang santai dengan adiknya tiba-tiba papa menghampiri. Ikut larut dalam obrolan hingga merembet membicarakan rencana perjodohan. Papa beritahu, besok Aditya sahabat lama papa mau kesini. Sama istri juga anaknya. Mau tahu buat apa? Berlian dan Ruby saling pandang. Seolah tahu arah pembicaraan ini akan kemana. Meski nama itu asing didengar tapi mendengar kedatangannya dengan istri dan anak tak akan salah pasti soal perjodohan. Lalu mereka beralih lagi menatap seksama ayah mereka. Surya Natakesuma. Benar, perjodohan kalian. Bukan berarti kalian satu suami ya. Jadi, nanti anaknya Adit bakal milih salah satu di antara kalian untuk dipilihnya sebagai istrinya. Lalu kenapa udah milih aja gak ada pendekatan dahulu? Sebenarnya papa udah ngasih CV kalian berdua buat diseleksi. Tinggal nunggu besok aja dia pilih yang mana. Jeda sebentar. Papa Surya terlihat mengambil nafas sebentar untuk melanjutkan lagi pembicaraan ini. Baik dirinya ataupun Ruby tak ingin menyela sampai Papa Surya benar-benar menyelesaikan pembicaraan. Nah, kalian berdua apa gak dikasih kesempatan untuk menolak? Jawabannya tidak. Kalian gak sedikit pun ada pilihan untuk menolak. Baik Berlian maupun Ruby harus menerima perjodohan ini. Berlian juga harus menerima jika dilangkahi. Dan Ruby jangan khawatir, bukankah kuliah kamu tinggal 2 semester lagi? Menikah tanpa dulu mendapat gelar sarjana papa rasa gak apa-apa. Dan juga ini, foto Zafran. Biar kalian ada bayangan bagaimana rupa lelaki itu, Surya menyodorkan sebuah foto. Seorang lelaki berkulit madu dalam gambar seolah memanggil untuk segera dilihat. Dan Ruby yang pertama kali mengambil lalu memperlihatkan juga pada kakaknya. Dan kakak beradik itu meneliti seksama foto lelaki yang akan dijodohkan akan mereka berdua. Ganteng and rich, komentar Ruby setelah melihat foto Zafran. Sedang Berlian hanya terdiam, tak ingin berkomentar seperti adiknya. Dirinya malah ingin bertanya untuk memastikan hal ini pada papanya. Papa emang mau kemana? Udah ngurusin perjodohan aku sama Ruby aja. Papa benar-benar sehat kan? Gak ada penyakit yang papa sembunyikan dari kita. Dan Surya malah tertawa kencang. Sulungnya ini memang paling khawatir akan kesehatan dirinya. Papa gak akan kemana-mana. Papa hanya gak mau semuanya terlambat. Mama udah di surga 2 tahun lalu. Dan umur papa ke depannya kan gak tahu masih panjang atau enggak. Jadi, berhubung umur kalian juga udah pada matang, papa rasa dipercepat lebih baik. Dan Berlian juga Ruby akhirnya hanya pasrah akan keputusan ayah mereka. Mereka tanpa mempersiapkan diri siap tak siap harus menerima. Hari perjodohan tiba.
Berlian dan Ruby sudah duduk dengan tenang. Hidangan juga sudah tersaji. Tinggal menunggu tamunya saja. Bahkan Surya sudah menunggu di depan teras rumah. Tak lama suara kendaraan beroda 4 terdengar. Baik Berlian juga Ruby sama-sama berpegangan tangan seolah saling menguatkan. Langsung duduk Dit, Zan dan kamu calon mantu anggap aja rumah sendiri. Dengan ramah Surya menggiring keluarga itu duduk di sofa. Ruang keluarga di kediaman Surya Natakesuma yang biasanya damai kali ini terasa tegang bagi Berlian. Merasakan remasan di telapak tangan Berlian kira Ruby juga merasakan apa yang dirinya alami. Posisi mereka Berlian juga Ruby berhadapan dengan keluarga Aditya. Sedang Surya di sofa single yang berada di bagian pusat utama. Anak kamu cantik-cantik Sur. Apalagi yang ini nih yang bajunya putih. Mirip banget sama almarhumah Sofia. Zania tersenyum hangat. Menatap kedua putri Surya yang sudah lama dirinya tak jumpa. Dirinya ingat waktu anak tertua Surya masih 1 tahun dirinya suka menggendongnya. Mengingat dirinya punya anak lelaki melihat anak perempuan dirinya suka gemas sendiri. Dan yang dimaksud Zania adalah Berlian. Berlian memang memakai dress putih sederhana. Itu pun memang milik ibunya saat masih muda. Berbanding terbalik Ruby memilih dress warna merah favoritnya. Mereka berdua layaknya bawang merah dan putih hanya saja mereka saudara kandung bukan tiri. Dulu kamu juga sering gendong Zan. Jadi kamu Berlian? Tanya Zania dengan mata yang berbinar. Berlian pun mengangguk dengan senyum tipis ciri khasnya. Iya tante, kamu beneran duplikat Sofia. Nah yang merah ini pasti Ruby. Dulu waktu kamu masih di kandungan tante sama om keburu pindah ke Inggris. Gak bisa deh lihat kamu lahir. Cuma dulu Sofia pernah nunjukin perkembangan kalian. Jadi tante tahu sedikit soal kalian. Ruby nih lebih mirip ke Surya ya Pah. Zania meminta persetujuan suaminya akan perkataannya barusan. Berarti Ruby duplikat Surya dan Berlian duplikat Sofia. Kelakar Aditya yang sukses membuat para orang tua tertawa. Sedang yang muda hanya tersenyum sekenanya. Kalau Zafran bukannya pas kamu sekolah di Indonesia kan? Akhirnya setelah tadi yang dibahas anak-anak Surya kini beralih ke putra satu-satunya Prayuda. Zafran. Iya om. Sampai SMA aku sekolah di Indonesia. Tinggal sama nenek. Baru kuliah aku kembali lagi ke Inggris. Lelaki dengan netra hitam pekat itu menjawab santun pertanyaan Surya. Dan sekarang kalian bakalan menetap di Indonesia? Tanya Surya lagi. Benar Sur. Makanya kita datang ke sini juga buat wujudin kesepakatan kita di masa lalu. Jodohin anak kita, terang Aditya. Kalau aku kan terserah anak kamu Dit. Toh anak-anak aku udah setuju buat dijodohkan. Kalau gak kepilih juga gak masalah. Tinggal di Zafrannya maunya dengan siapa, dan serentak semua yang di ruangan menatap ke arah Zafran. Yang dilihat pun tanpa gugup menatap balik. Zafran juga udah tahu siapa yang dipilih. Langsung sekarang aja nih Zafran milihnya siapa. Lebih cepat lebih baik, tanggap Surya atas pertanyaan Zafran. Zafran memilih Ruby, dan hari itu dunia Berlian terasa lega. Artinya hidup ke depannya sesuai rencana yang sudah ia rancang. Meski dirinya dilangkahi Berlian baik-baik saja bahkan merasa senang. Semoga adiknya juga bahagia dengan lelaki pilihan papa. Dan setelah keputusan bahwa Zafran akan menikah dengan Ruby keduanya pun terus melakukan pendekatan. Selama sebulan penuh mereka terus berkomunikasi juga mendekatkan diri. Dan dari yang Berlian lihat adiknya terlihat bahagia dan seolah menikmatinya tanpa beban. Syukur jika Ruby tak merasa tertekan dengan perjodohan ini. Bahkan mendekati hari pernikahan Berlian tak melihat tanda-tanda bahwa Ruby akan melarikan diri tepat di malam sebelum pernikahan itu terjadi. Semuanya bahkan berjalan normal seperti biasanya. Tapi waktu dirinya akan menginap di kamar adiknya sebagai hari terakhir masa gadis Ruby, Berlian tak melihat siapapun di kamar itu. Sepi, seolah tak akan berpenghuni lagi. Ruby benar-benar pergi tanpa jejak.
Papanya bahkan hampir tumbang akan perginya Ruby tanpa pamit. Malam itu juga Berlianlah yang menghubungi kediaman Prayuda bahwa sang mempelai wanita sudah melarikan diri entah kemana. Om Aditya bahkan datang ke rumah untuk memastikan. Tak lama Tante Zania juga datang. Berlian yang bingung pun hanya diam sesekali menenangkan Papa Surya yang sedikit terguncang akan kejadian tak terduga ini. Lalu yang paling Berlian tak sangka adalah bagaimana Tante Zania tiba-tiba berlutut dan memohon padanya untuk menggantikan posisi Ruby. Tante hanya berharap sama kamu Berlian. Mau ya jadi pengantinnya Zafran besok. Undangan sudah disebar bahkan tamu penting dari luar negeri juga mau hadir di pernikahan besok pagi. Tapi jika pengantinnya pergi apa pernikahan ini batal begitu saja? Tante cuma punya kamu satu-satunya harapan agar pernikahan besok tetap terjadi. Mungkin situasi ini tak pernah kamu harapkan menikah dengan lelaki yang bahkan tak pernah kamu kenali luar dan dalamnya terlebih dahulu. Tapi apa kamu tega melihat dua keluarga malu hanya karena pengantin wanita yang melarikan diri yang sebenarnya masih ada penggantinya? Tapi apa Tante tega mengorbankan aku untuk menikah dengan lelaki yang tak aku kenali sepenuhnya hanya demi harga diri dua keluarga? Berlian ingin mengatakannya, tapi dirinya malah termenung dan terhipnotis oleh harapan di kedua mata Tante Zania. Membuat Berlian tak kuasa untuk menolak. Aku terima Tante, dan akhirnya Berlian mengorbankan dirinya. Menikah dengan lelaki yang seharusnya jadi ipar. Sampai sekarang dirinya hanya duduk diam masih mencerna takdirnya. Bahkan langit sudah mulai gelap. Tapi Berlian masih termenung duduk di balkon apartemen. Gelas berisi minuman coklat yang tadinya hangat kini beralih dingin. Karena Berlian yang seolah tak minat untuk meminumnya. Masuk. Nanti banyak nyamuk yang keburu masuk ke dalam. Suara berat mengalihkan lamunan dan pandangannya. Bisa Berlian lihat lelaki dengan status suaminya ini baru pulang entah dari mana. Bahkan bajunya sudah kusut tak karuan. Wajah lelahnya juga terlihat di sepanjang garis wajahnya. Kamu dari mana? Capek banget kelihatannya. Udah makan? Berlian beranjak dari kursinya. Menghampiri Zafran lalu berdiri tepat di hadapan lelaki itu dan menatap tepat di bola mata berwarna gelap yang begitu pekat. Menyelaminya. Lalu sama dibalas oleh Zafran. Menatap wajah sendu milik istrinya. Wajah inilah yang akan selalu ia lihat setiap harinya. Bukan lagi Ruby yang dulu ia bayangkan. Tapi kini berubah menjadi Kemilau Berlian. Udah. Gue capek abis kerja. Lo juga abis rombak apartemen gue kelihatannya capek banget. Lo ngerjain sendiri. Zafran lihat apartemen miliknya sudah berubah di beberapa ruangan. Lebih hidup. Memang jika sudah di tangan lulusan desain interior semuanya terkesan apik juga tertata. Iya sendiri. Gak capek kok. Kamu udah kerja lagi. Aku kira ke kantor itu cuma bercanda taunya beneran. Apa orang kantor gak keheranan lihat pengantin baru udah masuk kerja lagi. Gue yang punya kantor jadinya kagak ada yang mau tanya-tanya. Buruan masuk deh. Langit beneran udah gelap tuh. Lo juga ngapain sih pakai baju yang gak ketutup gitu? Gak dingin apa? Tanya Zafran sedikit khawatir. Apa gadis ini selalu seperti ini sebelumnya memakai baju kurang bahan di bagian lengan? Udah biasa, jawab Berlian lalu masuk dan menutup pintu balkon. Kakinya ia langkahkan ke arah kamar. Segera ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan kewajibannya. Zafran juga mengikuti di belakang. Menunggu gilirannya. Pasutri itu untuk pertama kali melaksanakan sholat berjamaah. Dan rasa hangat menjalar di hati Zafran ketika tangannya dicium oleh istrinya. Lalu mereka berdua hanya saling menatap dalam hening setelah berdoa abis sholat. Lebih tepatnya bingung harus memulai obrolan dengan bahasan apa. Sekalinya ngomong malah barengan. Rasa kikuk pun hadir lagi. Lo duluan mau ngomong apa? Jangan bantah. Cepat mau ngomong apa? Rada nyolot ya bicaranya Bapak Zafran ini. Tepatnya sifat asli Zafran mulai bangkit. Aku mau kerja. Ngaco lo.
Emang siapa yang bakalan ngizinin? Kurang duit nafkah gue. Lo kerja buat apa coba? Toh kebutuhan sama keinginan lo juga bakalan gue penuhi ini. Kerja ya buat ngisi waktu aja. Bosen tahu cuma diem di apartemen doang, keluh berlian. Kan lo punya kerjaan dengan rombak apartemen gue. Sehari sekali ganti aja interiornya. Tuh ada kerjaan kan lo, saran Zafran yang berlian kira itu tak berguna sama sekali. Ngaco, mana bisa seperti itu. Yang ada malah keluar duit terus. Jadinya pemasukan gak ada, pengeluaran terus mengalir. Ya lo kerja juga buat apa berlian? Gue masih sehat walafiat gini. Semua yang lo mau juga gue masih mampu. Dipikir ya emang benar sih apa yang dikatakan Zafran. Berlian kerja juga entah buat apa nanti hasilnya. Tapi berdiam diri di apartemen apa gak mati gaya nanti dirinya. Gini aja. Gue beli rumah yang besar deh. Nah, terus lo yang bersihin tiap harinya. Karena gue gak nyewa pembantu jadinya lo harus rela jadi istri sekaligus babu. Kalau gini kan lo tiap hari ada kerjanya, tawa Zafran yang seolah meledek terasa mengganggu di telinga berlian. Apalagi ekspresinya, rasanya berlian ingin menaboknya. Dan benar suara tabokan di pipi terdengar nyaring di kamar itu. Zafran benar-benar mendapatkan tabokan pertamanya dari seorang berlian. Gila, gak waras, tega. Masa aku jadinya babu kamu sih, rajuk berlian tak terima. Anjir lah, pedih banget tabokan lo bey. Itu opsi terbaik biar lo ada kegiatan. Gak perlu kerja-kerja toh lo gak bakalan bosen ini. Kan tiap hari bersihin rumah besar, tak kapok. Zafran masih saja meledek. Dan berlian hanya menatap tajam. Tak membalas lagi ucapan Zafran. Gini nih sekalinya ngobrol yang terasa hanyalah saling adu urat. Tak pernah sejalan. Akibat menikah tanpa rencana mereka berdua tak memiliki chemistry sebagai pasangan suami istri. Yang ada seperti rekan untuk saling adu argumen. Tapi Zaf, beneran deh. Aku kalau gak ada kegiatan bakalan bosen banget. Kan gue bilang jadi babu-babu. Masa aku yang tadinya diratukan sama Papa Surya dijadiin babu sama kamu? Big no. Berlian menggeleng. Tak mau sampai hal ini sampai terrealisasi. Dan lo mau kerja apa berlian? Duit juga dah banyak. Mau bantu ekonomi suami seperti istri di luaran sana. Harta 7 turunan gue masih banyak ya. Soal harta 7 turunan Zafran gak ngomong-omong kosong. Karena itu beneran adanya. Belagu, biarin. Kan fakta. Saling menatap tajam keduanya seolah memberi sinyal akan mengeluarkan laser dari kedua mata. Dan akhirnya berlian yang menyerah. Menunduk seolah jadi pihak yang kalah. Kita bicarain lagi lain kali. Gak perlu. Udah nurut aja sih gak usah kerja. Ngeyel lo pengen banget kayaknya jadi wanita karir. Bukan jadi wanita karir Zaf. Tapi biar aku ada kegiatan aja. Tapi tujuan kerja kan buat dapat duit batu permata. Itu artinya lo tuh kagak bersyukur sama nafkah suami lo. Paham kagak? Bukannya gak bersyukur. Tapi ya, shoot, diem. Pusing tahu gak dengerin lo pengen kerja. Mending gue tur udah, baru ingin beranjak meninggalkan sajadah. Ya mereka debat memang sehabis sholat. Zafran masih sarungan dan berlian masih memakai mukenanya. Diam di tempat Zaf. Bentar lagi Isya. Gak baik tidur sehabis maghrib, perintah berlian. Tapi lo janji kagak bahas kerja mulu. Iya, tuh mulutnya udah aku suruh mingkem. Dan keduanya pun benar-benar dalam keheningan. Hanya terdengar deru nafas samar. Dan lirikan-lirikan curi pandang. Bersambung.